Enggak, ya itu dia aku tadi sudah sempat bilang di dalam ya, tampilannya tuh serem gitu, kayak gede, tinggi, tatoan gitu kan. Ternyata hatinya baik banget, sama junior-juniornya ngayomin, mau ngajarin, abis itu nggak judgmental gitu, dan dia di luar syuting pun tetap ikut, tetap ngajak kumpul gitu. Jadi untuk chemistry antara saya dan Mas Gary itu gampang banget terjalinnya. Yang Anda sendiri yang kamu kenal sama Mas Gary, ada momen apa ya? Mas Gary tuh selalu ngajak aku makan keluar setelah syuting. Jadi kita beres syuting, Han udah makan belum? Ayo kita makan. Walaupun cuma makannya di depan hotel gitu, atau di jalan sedikit ke alun-alun gitu. Kita kan syutingnya di Lumajang ya. Kita nginep waktu itu di Aston Lumajang. Deket dari alun-alun, kita jalan ke alun-alun. Gak berdua, kadang sama Nando juga anaknya, kadang sama yang lain-lain juga, kayak siapa yang lagi nggak capek pasti diajak semua gitu untuk bangun chemistry katanya. Dan memang itu terbukti luar biasa, jadinya nyaman gitu syutingnya. Kamu ini syuting pertama bareng almarhum atau belum syuting? Ini pertama kali syuting sama Mas Gary, pertama kali kenal dan langsung akrab di sana. Pertama dan terakhir. Pertama dan terakhir. Kaget ketika tahu peristiwa itu berapa lama setelah syuting itu? Kita syuting tuh tahun lalu bulan September kalau saya nggak salah ya, September. Terus Mas Gary tuh nggak ada. Hamin satu minggu kita foto poster. Jadi foto poster ini sebenarnya nggak ada Mas Gary. Pas poster ini Foto poster nggak ada Mas Gary. Jadi dia nggak adanya benar-benar 1 minggu sebelum foto poster. Hamin 7. Hamin 7. Di festival, setelah festival ya. Foto posternya iya. Nah, tapi ada pesan apa sih dari Mas Gary gitu yang selentingan yang kamu dengar, pesan yang selalu dia ingatkan kepada kamu gitu, ada nggak sih? Syuting gitu maksudnya, kerjaan Syuting, kalau kata dia, Han, jangan sombong, jangan pernah jadi orang yang sombong, karena di entertainment tuh cepat bergulirnya, dia bilang gitu. Yang bisa acting banyak, yang cantik, yang ganteng banyak, yang attitude-nya bagus itu yang bakal long last gitu. Kayaknya itu salah satu yang akan aku pegang terus buat kedepannya sih, meaningful banget sih. Nah, tapi untuk peran Lastri sendiri, kamu menerima peran ini seperti apa sih tantangannya dan apa yang kamu lihat dari peran Lastri? Yang aku lihat dari peran Lastri karena tantangannya, menurut aku Lastri ini menantang banget karena Kembang Desa tahun 80-an, dimana aku nggak pernah tahu 80-an tuh kayak apa sih. Di kota aja aku nggak kebayang 80-an kayak apa, apalagi di desa gitu kan. Jadi ini gimana caranya aku menggali imajinasi sedalam-dalamnya, dibantu sama teman-teman yang lebih senior. Kita brainstorming lumayan panjang juga. Kita memang readingnya nggak panjang, tapi brainstorming kita lumayan dalam setiap reading gitu. Tapi ada referensi. Ada referensi? Enggak. Iya. Enggak. Kita pure imajinasi. Cuma membangun imajinasi sendiri aja. Kita pakai imajinasi dan dibantu ya. Banyak yang bantu lah di lokasi. Ceritanya. Untuk masalah Ceritain apa nih? Bahasa Jawa seperti apa? Bahasa Jawa aku nggak ada kesulitan yang gimana buat aksen bahasa Jawa, karena ini bukan film pertamaku yang menggunakan aksen bahasa Jawa, jadi sudah lumayan familiar. Tapi bahasa Jawa sendiri kan ada yang Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini kita pakai Jawa Timur. Memang agak lebih kasar dibanding Jawa Tengah, cuma bisa kok, bisa. Banyak juga yang nonton, terutama Mas Yama Carlos ya. Mas Yama Carlos tuh dia lama tinggal di Surabaya kalau nggak salah, jadi dia salah satu aksen coach kita selama di lokasi. Tapi kan Lumajang kan hitungannya Jawanya itu kan jarang ekspos ya orang untuk mengekspor daerah situ itu. Iya, Kamu iya. melihat sesuatu hal yang magis banget di daerah itu? Kalau magis banget aku nggak terlalu ngelihat ya, karena aku memang nggak sensitif sama hal-hal yang seperti itu gitu. Tapi yang aku tahu Lumajang nih ternyata makanannya enak-enak. Dia kotanya sepi banget. Aku kaget ternyata memang masih ada kota yang sesepi ini gitu di Indonesia, karena selama ini kan aku tumbuh besar di kota, di Bekasi lebih tepatnya ya. Jadi begitu aku ke Lumajang tuh, oh jam 9 malam tuh udah gak ada kehidupan gitu kan. Oh jam 8 tuh semua orang udah masuk rumah, udah tertib gitu hidupnya. Enak banget ya hidup kayak gini, maksudnya jadi kayak
slow living gitu, jam 10 tidur, pagi tuh bangun udah kayak fresh lagi. Jadi kita nggak ada begadang, nggak ada apa, kecuali ya syutingnya kita lagi malam ke pagi baru beda cerita ya. Tapi kalau misalnya enggak ya, karena kita keluar malam juga udah nggak ada apa-apa. Sehat hidupnya di sana, makanannya enak. Itu dia, kemarin tuh aku nemu makanan namanya sup daun kelor. Di sini kan nggak terlalu common ya, daun kelor tuh dibikin sup. Biasanya daun kelor tuh dibikin kayak kapsul buat obat gitu ya. Kalau di sana benar-benar dibikin sup dan rasanya enak. Akhirnya aku bikin juga sop bening di sini pakai daun kelor.